Kalau Gimana kota Mas? Semarang pasti zona merah. Kalau Hmm. 16 kecamatan yang zona hijau hanya satu di daerah Mijen. Tapi bicaranya press conference kemarin jangan sepotong-sepotong Mas Pras. Ya, Pertama, gimana? apabila sebuah daerah itu masuk zona hijau, maka kemudian dilakukan breakdown ke bawah, kepala daerahnya berkenan atau tidak untuk kemudian Hmm. tatap muka atau offline. Apabila kepala daerahnya berkenan, ditanya lagi ke bawah. Rangkat sekolahnya bisa menerapkan SOP kesehatan enggak? Kalau kemudian sekolahnya mampu menyiapkan SOP kesehatan, diturunkan lagi. Orang tua muridnya setuju nggak anaknya tatap muka? Kalau orang tuanya setuju tatap muka, barulah. Trijaya FM. 89.8 FM Trijaya Semarang, The Real News and Information. Baik, benar Trijaya, kita sore hari ini masih di Trijaya Prime. Dan seperti biasa, kita lanjut sampai pukul 18. Masih saya Pras yang temenin Anda. Buat Anda yang sore hari ini baru gabung di Trijaya Prime, Anda bisa cek juga Instagram kami @MNC Trijaya FM SMG, karena kami juga live Instagram juga. Dan sore hari ini saya ajak Anda untuk kita ngobrol bersama Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Sudah bersama saya di Instagram. Halo Mas Hendi, selamat sore. Selamat sore Mas Pras, selamat sore Oke, semuanya. suaranya keluar ini ya. Eh, saya coba minta tolong teman saya untuk bantuin. Ya, Ah, nah, sudah keluar suaranya. Oke, Mas Hendi, sibuk nggak nih? Saya ganggu sebentar ya. ya boleh. Kita ini kemarin pemerintah sudah mencanangkan rencana untuk masuk ke masa new normal. Sementara di kita ini kan juga nggak melakukan PSBB, kita hanya melakukan PKM gitu ya Mas Hendi ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Hendi, dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah masyarakat ini kemudian lantas sudah boleh bebas melakukan aktivitas seperti biasa, atau tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku nih Mas? Kalau menurut saya, hari ini semua warga, khususnya di Semarang, harus menerapkan SOP kesehatan. Ya. Vaksinnya sudah kita dapatkan, ya kan? Katanya ada yang bilang belum ditemukan, tapi pasti belum ada di pasar. Maka dalam situasi pandemi COVID ini, satu-satunya cara supaya kita sehat, kita mengatur jarak, memutus mata rantai, menjaga kebersihan, dan masker. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah yang namanya COVID itu nggak akan sampai ke tubuh kita. Itu, Mas. Hmm. Ya, berarti protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya. Harus dalam kondisi apapun hari ini, ke Semarang kan kesehatan. Mau makan di warung pakai SOP kesehatan, mau di restoran juga gitu. Mau kemudian beraktivitas olahraga, ya kalau pas istirahat jangan gerombol-gerombol, kita harus jaga jarak supaya kemudian yang namanya COVID itu bisa kita putus mata rantainya. Hmm. Oke. Nah, per hari Senin kemarin beberapa ruas jalan yang ditutup ini sudah dibuka kembali oleh Pemkot Semarang. Apakah Iya. ini kemudian bisa menjamin situasi bisa aman lagi nih Mas Endi seperti sedia kala? Begini, sebenarnya kalau bicara new normal atau relaksasi dari PSBB, Kota Semarang ini kan sudah menerapkan dari awal. Kita ini kan orang boleh jualan, orang boleh usaha, orang boleh bekerja asal jaga jarak, dan waktu operasionalnya kita batasi jam 8, kemudian jam 9, gitu kan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kenapa ruas jalan dibuka? Ya ini sudah waktunya, Mas. Sudah waktunya kita secara pelan-pelan untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang sudah hampir 3 kali periode PKM, kita sosialisasi untuk berdisiplin tentang SOP kesehatan.
Jadi harapan kita semuanya, warga sudah tahu tentang bahaya COVID, kemudian mereka menjalankan aktivitas kegiatannya, tapi protokol kesehatan jangan sampai. Ini kunci kita, kedisiplinan masyarakat ini kunci untuk bisa memutus mata rantai tersebut. Masalahnya masih banyak juga masyarakat yang berpikir takut itu jangan sama COVID, takutnya sama Tuhan. Nah ini yang agak susah ini Mas Edi. Ya boleh, pandang itu boleh, itu kan sebuah keyakinan. Tapi keselamatan diri Anda dan keselamatan teman-teman Anda harus pakai SOP kesehatan. Nggak takut kok, ini bicara takut, ini bicara waspada. Kan kasihan keluarga kita ya kalau kita ceroboh sembrono, kemudian malah nulari sedulur kita, keluarga kita, kan kasihan. Maka harapan saya, takut nggak perlu takut, tapi kita waspada. Ya, ini tidak menyebar terlalu masif. Nah, sampai dengan hari ini, kalau boleh tahu datanya COVID di Kota Semarang, bagaimana Mas Endi? Penderita positifnya 232, yang sembuh 439, yang meninggal 63 orang, yaitu update hari ini seperti itu. Jadi berita baiknya yang sembuh semakin banyak. Mesti vaksin belum ditemukan, tapi upaya kesembuhan ini ada dengan cara meningkatkan imun tadi. Berita buruknya masih banyak warga Semarang yang terkena COVID dan ada juga yang meninggal dunia. Rata-rata yang meninggal dunia itu karena mereka sudah telat untuk dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sudah sesak napas, sudah kronis gitu. Sehingga dengan kita melakukan tes secara massal ini harapannya ditemukan kemudian penderita-penderita yang positif sejak awal untuk kemudian bisa segera disembuhkan oleh tim medis yang Semarang. Oke. Dan ini tracing masih terus dilakukan ya Mas Indi ya oleh Pemkot Semarang? Masih terus kita lakukan itu karena ya itulah satu-satunya cara kita tahu sekarang ini posisi COVID-nya di mana. Kemudian tahuan langkah kita apa? Mau dikarantina di rumah dinas boleh, mereka karantina mandiri jangan keluar boleh. Kemudian juga jangan sampai mereka kemudian bertemu dengan keluarga atau orang-orang di sekitar yang masih negatif. Berarti pengawasannya harus ketat, tidak sekedar oleh petugas yang bersangkutan, tapi juga oleh keluarga masing-masing ini Mas Indi. Keluarga, lingkungan, RT, RW itu perannya sangat besar, terutama untuk mengklaster dan juga ikut memotivasi kesembuhan. Kalau orangnya dikucilkan, waduh, kasihan dia depresi, pasti nggak sembuh-sembuh. Betul. Tapi kalau support, kemudian dia nggak bisa keluar pasar untuk belanja, dibeliin tetangganya makanan, wah yang begitu biasanya kesembuhannya sangat cepat. Nah, kembali lagi, kemarin ini ada press conference tentang semacam persiapan menuju ke di masa new normal ini. Kita akan memasuki masa ini ya, aturan main pendidikan yang baru ini. Dunia pendidikan ya. Nah ini lebih difokuskan untuk zona hijau. Kemarin Mas Menteri Pendidikan sudah menyampaikan juga untuk tingkat kita difokuskan untuk SMP, kemudian SMA sederajat ya. Sementara untuk SD masih harus SD dan PAUD masih nunggu 2 bulan lagi. Itu hanya untuk zona hijau Mas. Sementara Semarang sendiri bagaimana ini kesiapan dari Pemkot Semarang ini? Zona kita gimana Mas? Kalau kota Semarang pasti zona merah. Kalau 16 kecamatan yang zona hijau hanya 1 di daerah Mijen. Tapi bicaranya press conference kemarin jangan sepotong-sepotong Mas Pras. Ya, pertama, apabila sebuah daerah itu masuk zona hijau, maka kemudian dilakukan breakdown ke bawah, kepala daerahnya berkenan atau tidak untuk kemudian tatap muka atau offline. Apabila kepala daerahnya berkenan, ditanya lagi ke bawah, rangkat sekolahnya bisa menerapkan SOP kesehatan enggak? Kalau kemudian sekolahnya mampu menyiapkan SOP kesehatan, diturunkan lagi. Orang tua muridnya setuju enggak anaknya tatap muka? Kalau orang tuanya setuju tatap muka, barulah sekolah itu bisa mengadakan
kegiatan offline atau tatap muka secara langsung. Tapi kalau dari 4 unsur ini ada satu yang tidak bisa dipenuhi, maka sekolah itu melakukan pengajaran dengan cara daring atau online. Oke, Mas Hendy sendiri bagaimana sikap dari Wali Kota Semarang terhadap kemarin keputusan dari Menteri Pendidikan? Loh, kalau di tempat kita kan masih merah. Ya. Ya kan tidak perlu kita ngotot harus offline karena memang situasinya kota ini masih merah. Kalau kita paksa pasti di tataran orang tua nanti mereka juga pasti menolak. Wong daerahmu masih merah Pak Endi. Kenapa anak-anakku harus sekolah secara tatap muka gitu. Betul. Jadi yang di dunia pendidikan ya kita nggak usah ngimpi dulu lah, kita bersihkan kota ini dari COVID dulu, baru nanti kita ngerembuk hal di dunia pendidikan. Ya, termasuk juga ini atas izin orang tua sendiri ya. Kalau orang tua belum mantap anaknya masuk sekolah, meskipun pemerintahnya sudah mengizinkan juga nggak bisa diterusin. Ya. Oke, ini menarik ini Mas Hendy ya. Kira-kira untuk Kota Semarang bisa cepat nggak sih untuk kita mengubah warna zona kita ini bisa ke hijau atau mungkin ya putih lah Mas? Kalau pakai spidol cepat, tinggal dirubah warna hijau. Persoalannya data ini berdasarkan dari kondisi lapangan. Orang yang ketemulah di pasar, di tracking, rumahnya di mana, keluarganya kena atau tidak, itu terus kita lakukan secara masif. Sampai hari ini trennya masih tren cukup tinggi gitu ya. Jadi menurut saya sekali lagi kunci utamanya ada di kita ini. Kalau kita ini berdisiplin, orang mau ngomong demi COVID, orang mau ngomong penyakit apa, ya insya Allah kita akan selalu diberi sehat. Tapi kalau kita ceroboh, kita nggak mengikuti tata cara supaya nggak tertular, ya kita bisa kena juga. Itu yang terjadi di lapangan, Mas Pras. Iya, termasuk pasar-pasar di Kota Semarang juga ya, Mas Hendy ya? Ya, kita ini sudah sampai pasar ke 6 apa 7 yang pernah kita tutup ya. Mulai Pasar Kobong, Pasar Perembain, Pasar Karangayu, Mangkang, Pasar Wonogiri, pasar mana lagi ya? Kayaknya ada 6 pasar yang sudah pernah kita tutup. Untuk kemudian hari ini sudah mulai dibuka lagi. Tapi kalau saya jalan-jalan ke pasar-pasar yang pernah ditutup, ya masih ketemu orang-orang yang bandel, mbok-mbok bakul yang kemudian alasannya, Pak, saya kalau pakai masker sesek Pak, nah gitu ya. Jadi mesti telaten Mas Pras, ini benar kita harus telaten mengingatkan masyarakat. Iya. Kebetulan saya sekarang juga nggak pakai masker karena saya di ruangan sendiri ya, tapi masker selalu saya bawa ini Mas Hendy. Demikian juga panjenengan gitu kan. Jadi kayak memang kesadaran untuk memakai masker padahal udah beberapa bulan berjalan tetap susah ya Mas Hendy ya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kita kembalikan diri kita sendiri lah. Kita berupaya untuk melakukan yang terbaik ini bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita. Jadi orang pakai masker ya untuk kesehatan diri kita. Lama-lama berpikirnya gitu, wah ya sudahlah, ini sudah diingetin bola-balik kayak gitu, gimana lagi? Kita mau ngasih sanksi juga pesan dari pimpinan pusat, udahlah Pak Endi, itu wargamu lagi susah, jangan kamu kasih sanksi yang lebih memberatkan mereka. Jadi sekarang ya udah kita himbau-himbau aja. Iya, pakai masker aja susah, gimana wicik juga cuci tangan ini juga kayaknya agak repot juga ini ya. Tapi ya memang perlu waktu sih Mas Hendy, karena ini kebiasaan baru sehingga tidak bisa langsung mutlak dijalankan tiap hari gitu. Tapi tapi panjenengan yakin ya masyarakat nanti akan mempunyai pola hidup baru yang lebih bersih nih? Harus yakin, karena ini adalah salah satu standar hidup kita ke depan. Kalau kita mau ngomong new normal ya kita harus mengikuti standar itu. Misalnya begini, orang lama-lama nggak akan beli warung yang tidak menerapkan SOP kesehatan daripada dia tertular. Orang lama-lama tidak mau pergi ke mall pada saat mall atau perbelanjaan tadi nggak menerapkan SOP kesehatan. Nanti suatu ketika akan berupa sebuah pilihan. Anda pengen barang murah tapi di situ sarang penyakit, atau Anda pengen barang yang sesuai Anda harapkan, harganya wajar dan di situ Anda sehat. Orang pasti milih yang sehat. Nah, sekarang ini kan orang masih bingung. Sebenarnya benar nggak atau ini COVID ini ya. Lama-lama
waktu yang akan membuktikan orang harus memilih, dia harus sehat. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari para pendengar Trijaya, ini nggak mau disebutin namanya. Pegiat pariwisata. Saya titip pertanyaan tentang relaksasi tagihan listrik. Mohon Mas Hendy untuk memfasilitasi agar dibantu untuk dapat keringanan ke PLN. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak X, nggak mau disebutin namanya. Mas Hendy beri hukuman sosial aja untuk yang tidak nurut. Nah ini. Monggo ditanggapi Mas Hendy. Ya, ini berulang kali dalam berbagai pertemuan dengan teman-teman pengusaha itu, salah satu persoalan yang sering disampaikan adalah PLN, Mas. Ya. Sekali lagi, tugas saya hanya bisa membantu komunikasi. Karena PLN itu tidak di dalam lingkup pemerintah kota, mereka instansi vertikal. Ya. Kami sudah berulang kali menyampaikan berbagai keluhan ini, tapi jawabannya selalu menunggu petunjuk pimpinan pusat. Nah, itu dari PLN begitu. Nah, yang kedua terkait sama sanksi sosial. Sanksi sosial itu lebih pada sebuah upaya kita bersama-sama untuk menuju kota yang lebih baik dan lebih sehat. Misalnya, pedagang, sekali lagi saya ulangi, kalau mereka kemudian tidak pakai masker, langkah yang tepat untuk memberikan sanksi sosial adalah dari para pembelinya, nggak usah dibeliin. Restoran, jorok, nggak pakai SOP kesehatan, nggak usah mampir ke situ. Itu lama-lama berupa sanksi sosial, dan dia akan mengikuti tata cara SOP kesehatan supaya dagangannya dia bisa laris. Kalau bekerja secara sosial sanksinya, sekali lagi bahwa hari ini kita lagi pada sebuah diskusi bagaimana kemudian pemahaman SOP kesehatan ini tidak dilakukan dengan cara yang keras. Maka tugas kami di pemerintah di level bawah, di pemerintah kota ini, mengingatkan masyarakat kita untuk bisa mematuhi SOP kesehatan, menerapkan SOP kesehatan sebagai sebuah standar kehidupan kita hari ini untuk menuju new normal nantinya. Oke. Ya, menerapkan SOP kemudian menjalankan protokol kesehatan sebenarnya ringan ya Mas Hendy ya, terutama bagi masyarakat secara umum. Kayaknya ya. Sebenarnya tapi kok angel ya Mas. Saya kayaknya kan ringan, tapi kok ya angel ngompo ya. Aku kadang-kadang ngapain tuh kok pakai masker aja susah gitu. Tapi ya itulah dinamika kehidupan, itu warga kita juga. Pokoknya nggak boleh nggak boleh kendor untuk mensosialisasikan katanya gitu. Baik. Kayaknya udah cukup nih Mas Hendy ngobrol kita. Tapi sebelum saya akhiri, kira-kira ada pesan nggak ini untuk warga Semarang, para pendengar Trijaya nih? Pesannya warga Semarang harus happy dalam situasi seperti ini. Ini kita tahu semua lagi susah. Bisnis susah, aktivitas yang lain susah, budaya kita juga belum jalan, pariwisata kita juga belum jalan. Tapi kalau kesusahan itu hanya diratapi, yang ada adalah sebuah kegalauan, membuat badan kita jadi nggak bisa fresh. Maka dengan berbagai kendala ini, kita tetap harus mensyukur hidup, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Saya doakan panjenengan sekalian diberi kekuatan dan kesehatan. Matur nuwun ya Mas Pras, matur nuwun. Matur nuwun Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.